Hai Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi spesial peringatan Sumpah Pemuda. Dan kali ini kami akan menemani Tribuners selama beberapa menit ke depan dan menghadirkan sejumlah informasi berita terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Tentu saja bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kelebihan beban truk angkut besi cor standing di jembatan Batu Merah Ambon. Truk beroda 6 standing di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Jembatan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Jumat 27 Oktober 2023 sore. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur di lokasi, terlihat mobil dengan nomor polisi DE8243LU itu berhenti tepat di atas Jembatan Batu Merah. Alhasil terjadi kemacetan arus lalu lintas dari kedua arah. Sementara petugas polisi lalu lintas yang berada di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas. Salah seorang warga setempat, Mato, mengaku kejadian tersebut lantaran kelebihan muatan, sehingga pintu belakang truk patah dan ban depan terangkat. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, mobil angkut barang forklift tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi. Dan evakuasi baru berhasil dilakukan setelah 1 jam kemudian. Selanjutnya, Tribuners, siswa SD Negeri 70 Ambon paparkan hasil proyek mereka. Ini merupakan hasil analisa kebutuhan di lingkungan sekitar. Siswa SD Negeri 70 Ambon, HTW kecil, antusias memaparkan proyek mereka dalam acara Presentation Day Child Community Hero pada Sabtu 28 Oktober 2023. Proyek tersebut mereka buat berdasarkan hasil analisa kebutuhan di lingkungan sekitar, khususnya lingkungan sekolah. Pemaparan disampaikan langsung peserta didik kepada orang tua. Hans Lekatompesi selaku Koordinator Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Ambon, juga Yayasan Pohon para mentor dan guru penggerak. Salah seorang siswa El Nino Hut Latuapo mengatakan mereka menemukan masalah dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, khususnya taman sekolah. Berdasarkan hasil analisa, ia dan teman-temannya yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar itu sepakat untuk menata kembali taman sekolah. Dengan tujuan agar taman sekolahnya menjadi lebih tertata, lebih sedap dipandang, dan lebih bersih juga nyaman. Ia menjelaskan sebelum berhasil membuat proyek bermanfaat bagi lingkungan, ia dan peserta didik lainnya telah dibina selama 3 bulan terakhir oleh para mentor dari Yayasan Pohon Sagu. Selain SD Negeri 70 Ambon, sebelumnya SD Negeri Seilale dan SD Negeri 2 HTW Besar juga telah memaparkan proyek mereka. Untuk SD 2 HTW Besar terbagi menjadi 4 kelompok, di mana kelompok pertama All Star, mereka membuat kotak saran dan poster anti-bullying. Kelompok Community Hero membersihkan pantai, kemudian ada kelompok Harimau Pelangi, membuat tempat sampah dari bahan daur ulang, sementara kelompok Laskar Pelangi membuat Golden Class. Untuk SD Seilale, ada kelompok Terang Kasih dengan proyek membersihkan kolam ikan, kelompok Pascal yang membuat pojok baca di setiap ruang kelas, dan kelompok BP membuat mural anti-bullying, serta kelompok Mangkeling Hits membuat yuk bersihkan sekolah dari sampah. Ada juga gerobak troli pengangkut galon untuk sekolah, dan kelompok Kopiko membuat taman mini sekolah serta membersihkan taman sekolah dan mural buang sampah pada tempatnya.
Koordinator Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Ambon, Hans Lekatompesi, mengapresiasi kegiatan yang merupakan bagian dalam Child Community Hero Project ini. Meski hanya 3 sekolah, namun setiap anak mendapatkan pengalaman dan perkembangan yang baik guna untuk masa depan mereka. Dia berharap program ini pun dapat berkelanjutan dan dirasakan pula bagi peserta didik di sekolah lainnya. Sementara itu, Direktur Utama Yayasan Ponsagu Maluku, Immanuel Walata menjelaskan program Child Community Hero berfokus pada pengembangan karakter anak, sehingga mempunyai mimpi dan juga menjadi bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Mereka juga diajarkan berpikir solutif agar mampu menjawab permasalahan di sekitar mereka. Peserta didik belajar mengenal diri mereka, potensi yang mereka punya, mimpi-mimpi mereka juga belajar setiap orang diciptakan berbeda dan belajar menghargai perbedaan. Mereka juga belajar memiliki empati dan belajar untuk membuat proyek sederhana, proyek solutif yang menjawab permasalahan di sekitar mereka. Ketahui program ini juga mendapat pembiayaan dari New Zealand Embassy. Peserta didik belajar dalam kelompok kecil dan didampingi oleh seorang mentor. Setelah pembelajaran berbasis discovery learning, anak-anak akan merencanakan dan melaksanakan proyek kecil untuk menjawab isu-isu yang terjadi di lingkungan atau di sekolahnya. Presentasi dari SD Negeri 70 Ambon ini juga memiliki banyak ragam aktivitas lainnya. Ada baca puisi, juga diisi tari-tarian dan nyanyi-nyanyian dari anak sekolah dasar lainnya. Pemaparan proyek ini juga menjadi penutup dari keseluruhan rangkaian acara Project Child Community Hero yang telah berlangsung selama 3 bulan. Untuk di modul 1 kami belajar tentang mengenal diri, kalau di modul 2 kami belajar tentang mengenal potensi diri, dan yang ketiga kami mengenal tentang menjaga dan merawat diri. Yang saya rasakan setelah 3 bulan yang berlalu, itu sangat bahagia, menyenangkan belajar dengan kakak-kakak mentor. Ya, ada juga duka, kami senang dalam duka, karena pokoknya susah lah dijelaskan. Jadi permasalahan yang kami dapatkan di sekitar lingkungan itu taman yang dan menata, kami setuju bahwa kami akan menata taman sekolah agar lebih bagus. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, pengurus IMM Ambon dilantik menyatakan siap jadi mitra kritik pemerintah. Pengurus pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Ambon periode 2023-2024 dilantik pada Jumat 27 Oktober 2023 malam. Dalam kegiatan itu, Jumat Boy dilantik sebagai Ketua Umum. Sementara Mutakin Helut sebagai Sekretaris Umum dan Syafira Al-Hamid sebagai Bendahara Umum. Dalam sambutannya, Ketua Umum terpilih M. Jumat Boy menyatakan siap menjadi mitra kritik bagi pemerintah Kota Ambon. Pernyataan itu juga disaksikan langsung penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena yang hadir saat itu. Pengganti Ketua Umum Hamzah Loilatu itu mengaku segala bentuk program kerja pemerintah butuh keterlibatan dari pemuda, sehingga pihaknya siap membangun sinergi dengan pemerintah Kota Ambon untuk bisa menciptakan satu gerakan untuk Ambon yang lebih berkemajuan. Adapun sejumlah pengurus lainnya yang juga dilantik, diantaranya Ketua Bidang Organisasi Karwan Rumau,
Ketua Bidang Kader Saleh Loilatu, dan Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Rizky Rumata. Kemudian Wakil Sekretaris Rivaldi Silou, Sekretaris Bidang Organisasi Haris Loilatu, dan Sekretaris Bidang Kader Ali Usemahu. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nabi Muhammad Sallallahu. Jadi rencana selanjutnya dari hasil pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Ambon, rencana yang kemudian kami usung untuk bagaimana sama-sama bergabung dengan MAP Cipayung Pos Kota Ambon dan juga bersinergi dengan pihak pemerintah Kota Ambon dalam mendorong mendorong kemajuan perekonomian baik dari sektor UMKM, baik dari sektor kalangan generasi muda, inovasi-inovasi kreativitas masyarakat dan juga elemen-elemen pemuda. Dan juga hari ini kami lebih sentralkan pada kajian-kajian ekologi, baik penanganan sampah dan juga hal-hal yang lebih urgensial bicara tentang lingkungan Kota Ambon, sehingga kita dapat mewujudkan Kota Ambon yang bersih. Kami hormati Ketua Umum DPD IME Maluku, Kakanda Abu Bakar Mahmud. Tribunal Sekolah Citra Kasih Ambon menggelar topping off ceremony. Syukuran pembangunan gedung telah selesai. Sekolah Citra Kasih Citraland Ambon menggelar topping off ceremony dalam rangka mensyukuri pembangunan gedung sekolah telah usai pada tahap struktur bangunan. Perayaan berlangsung di Ruko The Arcade Blok D Kompleks Perumahan Citraland Ambon, Lateri, Kecamatan Baguala pada Sabtu 28 Oktober 2023. Acara tersebut dihadiri pejabat pemerintah Kecamatan Baguala, rekanan bisnis, dan para orang tua siswa. Para tamu undangan pun diajak melihat kondisi pembangunan sekolah, kemudian dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng dan makan bersama. Head of School Citra Kasih Ambon, Francisca Rini Utami, mengaku bersyukur gedung persekolahan sudah berdiri kokoh. Tersisa bagian interior dan fasilitas penunjang yang sementara dikejar penyelesaiannya. Francisca berharap Sekolah Citra Kasih dengan segala keunggulan yang ada bisa menjadi pilihan sekolah yang menarik, kreatif, dan nyaman bagi anak-anak di Kota Ambon. Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk bisa mengunjungi Sekolah Citra Kasih untuk melihat pembangunan sekolah sebagai wujud peningkatan kualitas pendidikan kota bertajuk Manise ini. Adapun gedung Sekolah Citra Kasih yang sementara dibangun memiliki sejumlah fasilitas, diantaranya classroom, ICT lab, school medical room atau UKS, student lounge, library dan mezzanine, science lab, basketball court. Ada pula eco-learning zone, art room, CRO and parents lounge. Rini juga meyakini jika proses pembangunan berjalan baik, dipastikan acara peresmian akan dirayakan bersamaan dengan hari ulang tahun ke-10 Sekolah Citra Kasih pada Maret tahun 2024. Saya sangat bersyukur bahwa kami tim pembangunan, kami sekolah dan tim pembangunan berhasil menyelesaikan bangunan struktur yang ditandai hari ini. Memang sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu, tapi kami tandailah hari ini sebagai bentuk rasa syukur kami dengan mengundang pers, mengundang pejabat sampai tingkat kecamatan, tadi Bu Camat hadir, kelurahan, RT RW sekitar, dan tetangga kiri kanan juga orang tua murid untuk ya istilahnya kami memberitahukan pada masyarakat bahwa Sekolah Citra Kasih berhasil menyelesaikan bangunan struktur. Sekarang fokus kami adalah interior, jadi bagian dalam dari gedung sekolah yang baru ini. Jadi rasa syukur pada Tuhan lah yang kami bagikan pada
masyarakat sekitar Kota Ambon. Jadi ini semua akan ada beberapa fasilitas yang dapat dinikmati siswa Sekolah Citra Kasih Ambon, dari perpustakaan, kemudian ada ruang tamu, parents lounge, kemudian kelas, ada lab ICT, ada UKS, ada toilet tentunya, kemudian ada student lounge. Ini kan koridor ini juga bisa digunakan anak-anak untuk beraktivitas. Jadi harapannya untuk masyarakat Kota Ambon, kami Sekolah Citra Kasih dengan segala keunggulan yang kami miliki seperti entrepreneurship, kemudian ada pendidikan positif, jadi positive education, kemudian juga keberagaman yang kami usung di Sekolah Citra Kasih ini membuat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Kota Ambon untuk menyekolahkan putra-putrinya di Sekolah Citra Kasih. Kami membuka kesempatan untuk itu bagi masyarakat Kota Ambon yang ingin melihat pembelajaran, ingin melihat bagaimana sih gedung baru sedang berproses, kemudian bagaimana di kelas anak-anak, kan intinya sekolah itu kan pembelajaran. Nah, bagaimana pembelajaran ini berlangsung di Sekolah Citra Kasih Ambon, kami mengundang untuk hadir, datang, kemudian langsung melihat, kami terbuka untuk itu. Silahkan hadir dan merasakan bagaimana Sekolah Citra Kasih beroperasi dan memperkaya dunia pendidikan di Kota Ambon. Selanjutnya, Tribuners, lomba pangan lokal di Desa Hunut, food plating Dasawisma Jahe tampil estetik. Lomba cipta menu berbasis pangan lokal yang digelar di Desa Hunut diikuti oleh puluhan ibu-ibu Dasawisma Desa pada Jumat 27 Oktober 2023. Pantauan tribunambon.com terlihat salah satu peserta yakni Dasawisma Jahe tampil paling mencolok di antara para peserta lainnya. Pasalnya food plating yang disajikan kental akan nuansa tradisional. Mangkuk yang digunakan terbuat dari bahan kayu dialasi lipatan daun pisang berbentuk segitiga yang melingkar bagaikan piring. Nampak anyaman kacang panjang memagar, ditambah hiasan potongan tomat, wortel, timun, daun bawang, dan cabai besar yang dibentuk menyerupai bunga. Sajian yang dipajangkan indah bagaikan taman bunga. Dasawisma Jahe tampil dengan dua menu, yakni menu balita dan menu ibu hamil. Menu balita berupa bubur labu, ikan tuna steam, dan tar pisang tongkal langit. Sementara menu ibu hamil berupa kue tepung sagu, matel tumis ikan, dan tone patatas ungu. Dasawisma Jahe diwakili oleh Linda Marwanaya dan Carolina Syahaya. Salah seorang pengunjung, Cindy Miru, mengapresiasi food plating yang ditampilkan Dasawisma Jahe. Menurutnya, tampilan makanan yang disajikan sangat memperhatikan posisi dan komposisi untuk menunjukkan nilai seni dan masakan kualitas tinggi. Dikatakannya, tata letak dari hiasan dibuat sangat rapi dan elegan. Tribuners, kita ke Maluku Tenggara. 20 tim siap berlaga di Festival Lomba Dayung Perahu Naga Ohoi Satean. Warga Ohoi Satean, Kecamatan Ki Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, menggelar Festival Lomba Dayung Perahu Naga memperingati Hari Sumpah Pemuda, Sabtu 28 Oktober 2023. Sebanyak 20 tim dari wilayah di Ki Kecil ikut meramaikan perlombaan. Di antaranya Ohoi Satean yang memboyong 7 regu, debut 1 regu, ngayup 1 regu, letman 1 regu.
Berkesempatan membuka perlombaan, Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun memastikan perlombaan dayung perahu naga bakal dijadikan kegiatan tahunan. Dengan begitu tidak hanya potensi wisata yang tergarap, pengembangan olahraga air juga tersentuh. Untuk itu diharapkan KONI Maluku bisa mendukung event tersebut. Harapan yang sama diungkapkan Kepala Ohoy Satean, Joseph Renyaan. Dengan menjadikan Ohoy Satean sebagai pusat olahraga dayung di Kabupaten berjuluk Aini Ain. Lanjutnya, dia mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Lomba dayung perahu naga berlangsung selama 2 hari, terhitung Sabtu 28 Oktober hingga Minggu 29 Oktober 2023. Rute lomba sejauh 1,5 km. Pantai Ohoy Satean, Ohoy lahir dan berakhir di kawasan wisata Elomel Beach. Panitia dari pengayung, tolong dikasih pinjam buat saudara-saudara biar kegiatan bisa jalan. Dan internasional itu dikasih, jadi ternyata kayu kita tidak kuat, patah. Kalau nggak suruh percepatnya ya, 1, 2, oke, yang race. Sel warnanya. 3 manajer dari untuk kembali jumlah dayungnya. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 28 Oktober 2023. Kami segenap keluarga besar tribunambon.com mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Dan saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.